Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Aulia Zahra dengan NPM 2317051100. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali hasil pembelajaran saya mengenai pushdown automata. Adapun referensi dari materi yang saya gunakan yaitu dari arsip tahun lalu dan juga materi dari website-website. Oke, untuk materi dari arsip tahun lalu, kita bisa ketahui latar belakang munculnya pushdown automata itu dikarenakan terdapat bahasa konteks bebas, bebas konteks yang tidak reguler. Kemudian juga dalam pushdown automata bisa kita ketahui bahwa pushdown automata itu automata yang menerima bahasa yang dibangkitkan oleh CFG. Serupa dengan FSA, tetapi dilengkapi dengan tumpukan atau stack. Dalam pushdown automata terdapat 7 tuple, di mana terdapat key sebagai himpunan state-nya, sigma sebagai himpunan input, gamma sebagai himpunan tumpukan atau stack, fungsi transisi, kemudian S sebagai state awal, Z sebagai simbol awal tumpukan atau stack-nya, F sebagai himpunan state akhir. Oke, ini ada visualisasi proses pushdown automata, di mana ini karena menggunakan konsep stack. Di sini kita memprosesnya satu persatu dengan suatu kondisi tertentu. Nah, di sini ada algoritmanya, itu dimulai dari state awal atau S dan simbol stack awal yaitu Z. Nah, baca input terlebih dahulu, kemudian baca stack yang tersedia, kemudian berpindah pada state selanjutnya dengan melakukan operasi untuk push dengan syarat input tidak sama dengan epsilon atau input bukan merupakan string kosong, melakukan operasi pop jika input merupakan state atau string kosong, string diterima jika setelah string keseluruhannya dibaca berakhir di final state, atau stack menjadi kosong atau null string pada final state yang null label. Oke, di sini saya sudah mencari contoh soal automata dan materi-materinya. Di sini ada materi untuk memperjelas lagi. Untuk di sini sama saja memiliki 7 tuple seperti yang materi sebelumnya. Untuk FA itu memiliki memori yang terbatas. Sebaliknya, pushdown automata mempunyai memori yang tak terbatas. Itu disebut dengan stack. Stack adalah suatu tempat penyimpanan yang berlaku sifat LIFO, last in, first out. Jadi, stack itu adalah tumpukan di mana tumpukan yang paling atas atau yang terakhir dimasukkan akan paling awal diakses. Oke, ini ada 7 tuple yang tadi. Nah, dalam fungsi transisinya, di sini kita bisa lihat bahwa Q1 ini sebagai state awal, epsilon sebagai input, Z sebagai stack awal. Dari fungsi transisi ini menghasilkan next state dan next stack. Next state-nya itu Q2, next stack itu Z. Nah, ini ada cara kerja stack, yaitu stack awalnya ini kita punya A, B, C, di mana A ini merupakan stack terakhir. Kemudian jika dilakukan operasi pop, maka stack A akan dikeluarkan. Kemudian push stack D, maka stack D akan berada di paling atas. Karena mempunyai konsep last in, first out. Bagaimana kalau LIFO di PDA? Oke. Nah, di sini ada alur kerjanya, kondisi stack-nya itu masih kosong, atau punya inisialisasi stack awalnya itu C, kemudian jika di push B, jadi urutannya itu B, C, di push B dengan top stack, kita mempunyai top stack ini sebelumnya B atau stack sebelumnya, jadi di push B menjadi B, B, C. Nah, jika di pop, maka akan mengeluarkan stack terakhir atau top stack-nya yaitu B. Oke, ini ada contoh transisi pushdown automatanya. Oke, jadi biar lebih jelas, saya sudah punya contoh soal. Oke, nah di sini kita punya 7 tuple.
Dan pertanyaannya itu, apakah string A, B, C, B, A dapat diterima oleh pushdown automata berikut? Pushdown automatanya kita punya himpunan state-nya Q0, Q1, Q2, himpunan input A, B, C, gammanya atau stack-nya kita punya A, stack B, stack Z, kemudian state awalnya Q0, stack awalnya itu Z, dan final state-nya itu Q2. Oke, kita juga di sini punya fungsi transisi. Pertama-tama, untuk mengecek string A, B, C, B, A, kita sudah punya inisialisasi awalnya, state awal Q0, stack awalnya Z. Oke, jadi Q0 dan stack Z memiliki input A. Kita lihat di fungsi transisinya. Q0, input A, stack Z. Oke, kita punya ini di fungsi transisi. Kita pindahkan. Nah, untuk tahap pertama, kita inisialisasi next state dan next stack-nya, atau top stack. Kemudian operasi yang akan dilakukan nanti. Untuk state, Q0, input A, stack Z, menghasilkan state atau next state-nya Q0. Top stack-nya itu A. A, Z, berarti ini kita punya top stack-nya itu A. Karena di sini kita inputannya itu bukan epsilon, maka operasi yang bisa dilakukan itu push top stack-nya, yaitu A. Kemudian, sini kita punya stack A dan state Q0. Lalu kita lanjut ke string, inputan string selanjutnya, itu B. Jadi Q0 input B, stack A. Q0 input B, stack A. Ini. Oke, ini string keduanya. Q0 input B, stack A menghasilkan Q0. Top stack-nya kita punya B. Lalu operasi yang kita lakukan itu adalah push stack B. Karena inputannya itu bukan epsilon. Atau hasil dari inputannya juga bukan epsilon. Lanjut, string yang kedua itu C. Untayan ketiga, C. Q0 input C stack B. Q0 input C stack B. Hasilnya itu state Q1, top stack-nya masih B, stack-nya tetap B, tidak ada yang di push ataupun di pop. Dan juga bukan merupakan epsilon atau string kosong. Kemudian untaian keempat itu B. Q1 input B, sini input B, top stack-nya B. Q1 input B, stack B. Q1 input B, stack B. Di sini fungsi transisinya kita pindahkan. State dihasilkan itu Q1. Kemudian top stack. Nah, di sini kita lihat hasil dari fungsi transisinya Q1, kemudian epsilon. Jika hasil inputannya itu epsilon, maka kita melakukan operasi pop atau menghilangkan top stack-nya. Kita punya top stack-nya tadi B. Kita pop B, jadi top stack saat ini itu A. Lanjut ke untaian string selanjutnya itu A. Q1 input A, A, B, C, B, A, terakhir A, Q1 input A, stack A. Q1 input A, stack A, dari fungsi transisi ini kita pindahkan. Lalu kita tulis kembali hasil state-nya itu Q1.
Kemudian top stack-nya yaitu hasil dari untaian A atau inputan A ini epsilon. Jadi operasi yang kita lakukan adalah pop. Pop stack sebelumnya atau top stack sebelumnya adalah pop A. Stack A. Jadi top stack saat ini itu adalah Z. Karena tadi kita punya stack Z, A, lalu B di pop, sisa A di pop, sisa Z. Nah, selesai untaiannya A, B, C, B, A, B, C, B, A. Untuk memastikan apakah untaian tersebut diterima, kita coba menggunakan inputan epsilon. Jadi, I1 epsilon stack Z. Nah, di fungsi transisi ini kita pakai Q1 epsilon stack Z. State yang dihasilkan itu Q2, kemudian top stack-nya adalah Z. Top stack-nya tetap ya, karena tidak ada yang di-push dan tidak menghasilkan epsilon atau melakukan operasi pop. Nah, hasil dari pengecekan string A, B, C, B, A itu berakhir dengan hasil state Q2 dan top stack-nya Z. Kalau kita lihat dari tupelnya, final state-nya yang dimiliki oleh push dan automata berikut itu Q2. Oke, jadi hasil pengecekannya berhenti di final state yaitu Q2, maka string A, B, C, B, A ini diterima. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.